Selamat pagi semua. Aku akan membawakan sebuah cerita dari Jawa Barat yang berjudul Lutung Kasarung. Alkisah di Jawa Barat, tinggallah seorang raja yang arif dan bijaksana yang bernama Prabu Tapa Agung. Ia memimpin sebuah kerajaan yang bernama Pasir Batang. Raja yang sudah tua itu menyerahkan tahtanya kepada putri bungsunya yang bernama Purbasari. Hal ini membuat putri sulungnya yang bernama Purbararang merasa iri dan dengki kepada Purbasari. Tradisinya penyerahan tahta itu diserahkan kepada putri sulung. Tetapi raja lebih memilih Purbasari karena memiliki pribadi yang baik dan bijaksana. Kemudian Purbararang bersama tunangannya yang bernama Raden Indrajaya merencanakan suatu hal yang jahat untuk merebut tahta dari Purbasari. Mereka menemui seorang nenek sihir yang bernama Nyi Ronde untuk meminta ramuan jahat. Taburkanlah ramuan ini ke dalam minuman Purbasari, maka ia akan mendapatkan penyakit aneh. Terima kasih, Nek. Terimalah mas ini. Sesampainya di istana, Purbararang mencampurkan ramuan tersebut ke dalam minuman Purbasari. Dan Purbararang mengantarkan ke Purbasari yang ada di taman. Purbasari meminum minuman tersebut. Tiba-tiba tubuh Purbasari dipenuhi bintik hitam. Ah, apa ini? Kenapa dengan tubuhku? Purbararang segera berlari dan mengadu kepada raja atas apa yang terjadi kepada Purbasari. Lihatlah ayahanda, inilah akibat dari melanggar tradisi yang sudah ada. Seharusnya tahta itu milikku. Para leluhur pasti murka. Jangan-jangan sebentar lagi kerajaan ini akan terkena kutukan. Terhasut dengan perkataan Purbararang, sang raja menyerahkan tahtanya pada Purbararang. Sementara itu, diantar oleh Patih Wabatara, Purbasari diasingkan ke dalam hutan agar kerajaan terhindar dari kutukan. Di dalam hutan, sang patih membuat sebuah pondok untuk Purbasari. Jangan khawatir Tuan Putri, tabahkan hatimu. Cobaan ini pasti akan berlalu. Aku akan selalu membawa makanan untukmu. Terima kasih Paman. Sekarang aku merasa lebih tenang. Agar menghibur diri, Purbasari bermain bersama hewan-hewan yang di sekitarnya. Siapa ini? Lucu sekali. Nang ning, ning nang ning nong, nang ning, ning nang ning nong. Tunggu di sini dulu ya. Pada suatu saat, ada sepasang mata yang sedang memperhatikan Purbasari. Pasang mata itu pun keluar dari persembunyiannya. Ternyata itu adalah seekor lutung. Ah, monyet ya monyet, jangan serang aku. Jangan khawatir Tuan Putri, aku tidak akan menyerangmu. Sebenarnya aku adalah Guru Minda, putra Sunan Nampu dari Kayangan.
Oleh karena aku membuat kesalahan, aku dibuang dalam wujud seperti ini dan kesasar di hutan ini. Merasa senasib, mereka bersahabat. Purbasari memanggil lutung itu dengan panggilan Lutung Kasarung, yang artinya lutung yang kesasar. Pada bulan purnama, Lutung Kasarung nampak berdoa agar bisa menyembuhkan penyakit Purbasari. Doanya pun terkabulkan. Tanah di sekitarnya dipenuhi air yang sejuk dan harum dan menjadi sebuah telaga. Paginya, Purbasari diajak oleh Lutung Kasarung ke telaga tersebut. Mencebur dan mandilah di telaga itu. Niscaya penyakit Tuan Putri akan sembuh. Purbasari menuruti perkataan Lutung Kasarung. Wah, tubuhku kembali bersih. Terima kasih Lutung Kasarung, kamu sungguh baik. Pada suatu saat, sang pati membawa makanan untuk Purbasari. Sang pati dikejutkan oleh penampakan Purbasari yang sudah sembuh. Sang pati mengajak Purbasari untuk kembali ke istana. Awalnya Purbasari tidak mau, tapi pada akhirnya Purbasari mau kembali ke istana. Baiklah, tapi dengan satu syarat. Lutung Kasarung harus ikut kembali bersamaku di istana. Sesampainya di istana, Purbararang dikejutkan oleh penampakan Purbasari yang sudah sembuh dari penyakitnya. Kamu sudah sembuh, adikku, tapi tidak semudah itu untuk masuk kembali ke istana. Aku mempunyai 2 syarat agar kamu bisa kembali masuk ke istana. Yang pertama, adu kepanjangan rambut. Siapa yang lebih panjang? Yang kedua, adu ketampanan dan kegagahan pasangan. Yang menang akan menjadi ratu, dan yang kalah harus keluar dari istana ini. Lutung Kasarung yang menyadari kekalahan Purbasari segera berdoa. Purbasari selalu memenangkan setiap pertandingan tersebut. Ini semua berkat doanya si Lutung. Lutung Kasarung yang sudah menjadi wujud manusia dan sudah menjadi pasangan Purbasari terlihat lebih gagah dan tampan dibandingkan Raden Indrajaya. Oh tidak, ini artinya aku harus keluar dari istana ini. Tidak usah, Kak, malah bersamaku di istana ini. Maafkan aku selama ini ya. Aku sudah memaafkanmu dari dulu, Kak. Pada akhirnya, Purbasari dinobatkan sebagai Ratu Paskir Batang. Tapi kali ini, Purbararang bisa menerima penobatan adiknya. Pada akhir cerita, Purbasari menikah dengan Guru Minda atau Lutung Kasarung dan hidup bahagia. Demikianlah cerita Lutung Kasarung. Apa pesan moral yang dapat kita petik dalam cerita Lutung Kasarung? Yang pertama, setiap perbuatan buruk jangan dibalas dengan perbuatan buruk juga. Yang kedua, memaafkan orang lain merupakan hal yang terpuji dan berjiwa besar. Demikianlah cerita Lutung Kasarung. Sekian dan terima kasih.